Bagaimana? Uang negara harus subsidinya efektif. Nanti harus bikin aturan. Pasang listrik gratis, saya dulu pernah jadi bupati, harus KB dulu. Dapat beras, harus KB dulu. Untuk apa? Orang Indonesia kalau tidak ada unsur memaksa tidak akan pernah taat. Gak bisa. Nah ini kenapa? Yang kedua, orang kaya hari ini rata-rata anaknya sedikit. Yang ketiga, anak-anak orang miskin balangon. Aku sok nongkrong di jalan, bawa kotoran-kotoran, itu rata-rata kelas menengah ke bawah. Anak orang kaya sudah karena anaknya sedikit keurus. Disekolahin sekolah favorit, di boarding school, orang tuanya nggak sanggup didik, dititipin di pesantren, dititipin di lembaga-lembaga yang melakukan pengelolaan, terawasi dengan baik, disiplinnya terbentuk. Beda dengan tahun 70-an atau 80-an. Dulu anak orang miskin kerja keras, anak orang kaya santai-santai. Maka lahirlah generasi sekarang, jadi wali kota, jadi bupati, jadi anggota DPRD, itu rata-rata kalau itu nggak udah. Nah, jadi pengusaha ini harus dirubah. Ini KB menjadi problem. Yang berikutnya apalagi usia pendidikan. Kenapa? Di Jawa Barat kawin muda luar biasa. Setelah itu kenapa saya ngomong waktu debat adalah kawin harus ada esa aktanya. Kenapa? Karena saya banyak menjumpai banyak anak orang tuanya nikah tidak dicatatkan. Kalau nak kawin deui ditinggalkan kawin deui, ditinggalkan kawin deui. Dan itu kemiskinan yang luar biasa. Ini ninggalin 3, besok kawin deui kembali itu ninggalin 4. Kan itu si eta mah mampur we gawe. Ini terjadi loh. Dan ini dilakukan pembiaran, dinikahin aja. Harus ada dong sang orang laki-laki yang bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Ketika ada menghamili orang, maka dia bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anaknya. Nggak boleh begitu. Gitu. Nah, ini saya ke depan akan memberikan sanksi pada siapapun pemerintah desa yang membiarkan pernikahan di bawah umur kemudian tidak dicatatkan. Kenapa? Karena ini mengancam masa depan generasi Jawa Barat. Ini risetnya ada. Nah, ini yang terjadi. Ini nah, bagaimana cara mencegah pernikahan di bawah umur? Pendidikan. Bagaimana? Rata-rata anak sekolah di Jawa Barat 8 tahun. Maka ke depan seluruh anak Jawa Barat 100% harus sekolah SMA. Bagaimana caranya? Ada 2 strategi lakukan. Satu, memperbanyak ruas kelas baru. Yang kedua adalah merubah SMP untuk ditambah 3 kelas. Jadi lulusan SMP langsung sekolah di situ, nanti lulusan menjadi lulusan SMA atau SMK. Itu efisien. Ngapain? Daripada nunggu membangun ruang kelas baru. Sudah aja SMP tambah 3 kelas lagi. Kalau misalnya belum mampu bangun sekolahnya, bagian siang sampai malam gak ada masalah. Siapin gurunya dari sekarang. Saya pernah melakukan itu di Purwakarta, membuat SD 9 tahun. Dan itu berhasil. Kenapa? Negara punya tanggung jawab untuk pendidikan masa depan anak-anaknya. Bagaimana cara merubahnya? Ini Pak Ketua. Struktur APBD Provinsi Jawa Barat harus dirubah dari struktur APBD yang menara gading menjadi struktur APBD yang proletar, yang sosialis. Bagaimana? APBD harus menjadi penggerak ekonomi. Bagaimana? Perbanyak pekerjaan yang melibatkan publik. Bangun sekolah, melibatkan publik, multiplayer effect. Bikin jalan, melibatkan publik, multiplayer effect. Bikin irigasi, melibatkan publik, multiplayer effect. Gak boleh lagi APBD isinya bikin aplikasi terus-terusan. Gak boleh lagi jumlah anggaran untuk alat peraga lebih besar daripada ruang kelas baru. Kenapa? Itu hanya dinikmati beberapa orang dan kelas itu dibutuhkan dibanding alat peraga. Saya tahu kok itu 30%, 40% keuntungan, tahu saya. Nah, kalau itu dibiarkan maka APBD tidak menjadi penggerak, hanya dinikmati beberapa orang di Bandung. Ini harus bergerak di Jawa Barat, menjadi stimulus bagi ekonomi masyarakat, stimulus bagi apa? Untuk orang bekerja.
kuli bangunan bekerja, kuli nyampur bekerja, kuli panggul bekerja, maka ekonominya bekerja. Kemudian anak-anaknya mendapat subsidi gizi, pelihara sapi, kemudian pelihara ikan. Anak-anak di pinggir laut juga bekerja, anak-anaknya menangkap ikan. Ikannya dijual ke Badan Gizi Nasional, bila perlu dia ikut memasakkan. Maka dalam jangka waktu 5 tahun, saya meyakini betul ekonomi akan tumbuh 7-8%. Yakin. Nah, caranya begitu. Nah, ini cara bagaimana mendorong. Maka kalau ditanya kenapa Kak Denny senang tinggal di desa, karena saya menemukan ekonomi. Kenapa? Tiap hari saya ngurusin sapi, tiap hari saya gerakin petani untuk tanam padi, tiap hari harus gerakin ibu-ibu nunggu padi, tiap hari gerakin ayam untuk dipelihara, tiap hari harus ada regulasi yang saya bangga betul. Ketika lihat tiap minggu bayaran orang, itu kebahagiaan. Pengusaha itu adalah kebahagiaannya itu. Tiap bulan orang-orang bayaran, kemudian ditanya, anak kamu bagaimana? Udah kuliah Pak. Anak kamu di mana sekolah Pak? Sekarang lamar kerja. Anak kamu di gimana? Alhamdulillah Pak. Sekarang sudah kerja di Jepang. Kebahagiaan pengusaha itu ketika bisa mensejahterakan karyawan, itu bahagia. Nah, ini regulasinya sehingga negara tidak boleh memanjakan rakyat secara berlebihan. Negara memanjakan rakyat itu dengan menyiapkan beberapa fasilitas. 1. Menjamin pendidikan gratis bagi anak-anaknya. 2. Menjamin kesehatan sampai pengobatan bagi keluarga dan anak-anaknya. 3. Menyiapkan infrastruktur yang baik, jalan, jembatan, irigasi, bangunan-bangunan, jalur listrik segala macam. Kemudian yang 4 adalah menjamin hari tua dari mereka. Tapi rakyat yang malas tetap harus dikasih punishment. Kenapa? Cina berhasil karena rakyat yang malasnya dipunishment oleh negara. Ini berhasil. Kemudian pejabat juga yang malas dipanis oleh negaranya sehingga dia tumbuh menjadi orang yang terjadi percepatan. Kita harus segera dirubah. Neleng nengkung, gera jantung harus segera dirubah. Ini caranya. Ini proses-proses yang harus dilakukan oleh kita agar angka kemiskinan ini berubah. Dan seluruh itu nanti rumah kita akan siapin. Kita akan mendorong bangunan bantuan Pirgub dulu itu hanya 22,5 juta. Nanti saya tingkatkan menjadi 40 juta. Kenapa? Karena harus susah. Saya sudah tahu rumah yang ideal itu 40 juta itu bisa di desa. Dan kemudian logikanya dirubah juga. Bagaimana berubah logikanya? Kita ini udah orang rumahnya ambruk itu miskin. Orang yang rumahnya ambruk itu tidak begitu miskin. Orang yang miskin itu yang kontrak seumur-umur. Ini yang baru perhatian kita. Nah, kemudian bagaimana dorong rumah? Ini rumah harus menjadi perhatian kita. Rumah yang dibangun nanti, rumah sederhana dan sangat sederhana itu harus disesuaikan dengan karakter lingkungan. Tidak mesti dipaksain harus pakai beton, harus tembok, semua nggak mesti begitu. Kalau lingkungannya perkebunan, ya sudah bikin rumah panggung. Bikin rumah dari bambu. Bagaimana industri bambu di Jawa Barat didorong? Saya sudah tahu teknologi bambu hari ini. Bahkan saya mentargetkan 5 tahun ke depan seluruh konsepsi pembangunan di Jawa Barat itu berbasiskan bambu. Karena itu bisa mendorong ekonomi rakyat kecil dan mendorong hutan agar hidup lagi. Nah, kemudian yang terakhir adalah apa sih yang diselesaikan? Yang berikutnya adalah mempercepat pertumbuhan. 1. Ruang regulasi. Regulasi perizinan cepat semua. Gubernur nanti akan intervensi turun ke daerah. Bagaimana kawasan industri segera terisi. Karena saya tahu pengusaha itu seringkali dihadapkan pada ketidakpastian. Saya paham, saya pernah dampingin pengusaha nungguin tanda tangan itu 3 bulan kelar-kelar, tahu saya. Lama, dan birokrasi itu selalu merasa paling gagah, seolah-olah paling dibutuhkan. Padahal birokrasi tanpa pertumbuhan ekonomi para pengusaha mau buka APBD mereka. Kadang-kadang saya itu berapa kali ngumpulin orang, diteleponin, kumpul kamu semua. Kenapa? Hanya urusan dinas ini dengan dinas ini beda koma. Dirapatin lagi, dibahas lagi. Hal yang cukup sambil ngobrol, gak usah dirapatin, gak usah diseminarin. Gancang eksekusi, batur ngesi berkabulan. Ya urusan perizinan keneh wae. Perizinan kenapa? Harus ingat loh, kita ini berdiri menjadi anggota DPR, menjadi gubernur, menjadi bupati, digaji oleh APBD. APBD itu sumbernya dari pajak. Ini yang dirubah, pajak itu dari regulasi ekonomi.
Regulasi harus didorong, cepetin. Bahkan saya ada gagasan pemikiran di sektor perpajakan begini. Kalau dana APBD atau APBN, saya APBD saja, yang dari pemerintah pusat, menurut saya nggak usah lagi dihitung lagi komponen pajak. Kan aneh, duitnya duit APBN dikirim ke APBD harus bayar pajak lagi. Menurut saya nggak usah, potong aja langsung, nggak usah tarik pajak lagi. Yang dipotong ini digerakin lagi menjadi ekonomi. Ngapain harus nungguin duit 10% setor lagi? Duit ininya, kreditnya sih dan bodor. Ini gagasan saya. Ya kan duit APBN digelontorin ke provinsi, ke kabupaten. Nanti setor pajak lagi ngapain? Yang ke swasta ya setor pajak. Kalau ke pemerintah, potong aja langsung 10%, nggak usah setor pajak lagi. Nah yang 10% ini dibuat lagi kegiatan yang lain. Karena saya waktu jadi bupati, itu ketika nyusun APBD, itu sudah saya hitung, tender sisanya berapa? 8% Pak, rata-rata. Oke, yang 8% sudah saya hitung pendapatan dan saya sudah hitung proyek lagi. Sehingga waktu itu di Purwakarta cepet banget. Sampai saya dituduh nikah Nyi Ratu Kidul itu. Kenapa? Kita bupati jadi Mulyadi ngabangun tuh urun duit naloba we, si gana kawin ke Nyi Ratu Kidul. Padahal hasil dari pengelolaan anggaran itu saya bikin anggaran waktu itu, pendapatan berapa? 1 triliun. Aku nggak mau, saya pengen 1,4. Kenapa? Kalau birokrasi dibiarkan 1 triliun, nanti tercapai 1,2, dia merasa berprestasi. Wah hebat, tercapai. Kalau saya bikin 1,6, dia tidak pernah berprestasi, tapi berpikir terus bekerja. Ini cara. Jadi kita tahu lah cara birokrasi itu begini gayanya. Karena birokrasi itu rata-rata ingin aman. Dia tidak mau ngambil resiko, dia ingin aman. Karena ingin aman, ngambil anggaran yang aman. Pertemuan di Sapoy Homa, diskusi, fasilitasi. Pokoknya lah mau diperiksa BPK, nanti ditanyain berapa snack yang dihabiskan. Kan tinggal di kalau udah seperti itu berewe intinya. Berewe daftar hadir. Nah, beda dengan bangun jalan, di kori, bangunan dicek. Nah saya ingin berubah, nanti nggak begitu. Dan misalnya Pak Ahmad, kita jangan ngomong gayanya bener. Birokrasi kita sudah berbasis digital, berbasis IT. Birokrasi berbasis digital, berbasis IT nggak ada artinya Pak. Hanya hebatnya birokrasi. Birokrasi yang hebat itu ada produk. Nggak bisa. Harus ada produk. Nah kita ini aneh. Birokrasinya berbasis digital, tapi ongkos perjalanan dinas gede bisa. Adisia digital. Mau gitu? Apa berbasis digital, tapi perjalanan dinasnya gede. Kalau sudah berbasis digital, maka seluruh perjalanan dinas, beli kertas segala macam hilang. Kenapa? Semuanya sudah digital. Teguh mangkat ke Kalimantan, cukup pakai Zoom. Teguh mangkat ke Amerika, cukup Zoom. Sudah selesai. Duit itu semua arahin, bangun sekolah, bangun irigasi, tuh beresin. Nanti Kadin itu saya tugasin sama Hipni, rapikan seluruh pedagang kecil yang di pinggir jalan, bikin rata bangunannya yang baik, latih orang-orangnya bajunya halus. Ulah tukang dagang sisi jalan KB pemilu 2018 belum dipasang itu. Enggak, gimana itu kaliwat unggah boy, enggak ada usaha. Dibangun nanti suruh pedagang kaki lima dibangun pedagang asongan, kasih baju yang bagus, kasih topi yang bagus, pengangkut sampah, kasih sepeda yang bagus, dibikin keren semuanya. Itu profesi yang terhormat, yang mulia. Mereka adalah orang-orang hebat pencari rezeki. Jangan dibiarkan mereka kotor, tapi jangan dirubah. Jangan kasih bantuan terus. Kemudian pemerintah jangan ngasih duit menurut saya. Sudahlah, ngasih fasilitas, ngasih produksi. Tidak ada rumus sejak zaman gubernur dulu bantuan ekonomi kerakyatan itu jadi produksi data balarea raksa desa kredit baru jadi KPG pakai proposal sama mengajukan proposal nah itu kan usaha aktivis kayaknya emang tim sukses kayaknya udahlah emang nyaho yang mau jadi nah, bantuan ekonomi yang terjadinya tentu mah atau saya ngalamin betul tuh bantuan Roma, aku udah aktivis diberi Roma jadi jual.
Bener gak Pak Ahmad? Ya kita pengalaman yang gitu-gitu kan. Kan teman-teman kita ini ketika temennya pejabat kan Adi, orang naon aku jadi tim sukses tuh kebagian. Mikir kan bantuan peternakan domba. Pernah kan di Jawa Barat dulu di DPRD banyak yang kena kasus kan peternakan domba. Ya sudah domba, sudah domba teh kami pinjam domba. Aktivis sedang ngurus domba ya sudah. Jadi kalau Pak Buki kalau ngasih bantuan peternakan domba itu gampang kan? Bapak keliling, turun di jalan, lihat orang pelihara domba, Bapak turun. Itu kasih. Orang lagi ngangon sapi, itu barobati istilahnya kan? Kasih. Ulah tak aktifi, ulah ada pakai proposal, lu pakai proposal baca pernah balik. Saya tahu bantuan. Memang ada yang berhasil, ada juga. Tetapi kebanyakan tidak berhasil. Nah, bantuan ekonomi ya kasih modal, bantuan warung, bantuan ini. Nah, nanti bagaimana pemerintah? Sudah mereka mendapat kredit yang sama, kesempatannya sama, dorong fasilitasnya, dorong regulasi ekonominya. Pedagang atau pengusaha itu yang penting diberi kesempatan. Insya Allah para petarung itu pasti menang. Amin. Ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan yang paling utama tadi ada kalimat Kadin. Wah, jangan lagi ada kalimat ini tidak mendapat bantuan dari Pemda. Aisyah merah tuh punya Kadin dibantu. Jangan Bapak, karena ini adalah pengusaha. Pengusaha itu karena seorang pengusaha itu daripada dikasih duit lebih baik dikasih proyek. Saya tahu itu pengusaha. Pengusaha itu mau daekeun, pengusaha diberi duit gubernur mau daekeun, Pak Abi mah butuh duit, butuh pagawean. Ini dibuat, mudah-mudahan kita ke depan ini berjalan. Ini Pak Prabowo ini targetnya luar biasa. Saya sangat senang terhadap apa yang disampaikan. Regulasi didorong, industri berkembang, tumbuh, disiapkan sumber dayanya, mentalitas manusia dirubah. Orang-orang yang motor pengantin akan saya atur. Saya dulu ketika jadi bupati, anak yang pakai motor dibawa saya tilangin tiap hari sama polisi. Kenapa? Membangun karakter. Termasuk saya dulu memberlakukan, ini ada cerita penting, memberlakukan masuk sekolah di desa ya, di kota itu jam 6 pagi itu sebenarnya gagasan penting. Kenapa? Waktu itu karena ternyata ketika masuk jam 7 banyak yang kesiangan. Ketika masuknya jam 6 tidak ada yang kesiangan. Ibunya bangun jam 4 karena mereka harus nyiapin makan untuk dibawa bekal ke sekolahnya. Itu kemudian pagi-pagi nggak macet, anak-anak dalam keadaan segar. Dan kemudian waktu itu saya anak-anak di sekolah tidak boleh jajan. Kenapa? Saya menyelamatkan masa depan mereka. Kenapa? Makanan yang disajikan tidak sesuai dengan mutu yang dibutuhkan. Minyaknya ada yang berhari-hari, pewarnanya, bahan untuk kain dipakai pewarna makanan. Ini berbahaya bagi anak-anak kita. Hari ini banyak anak yang usia 18 tahun gagal ginjal, anak 17 tahun diabetes. Ini problem. Dan hari ini anak kita problemnya apa? Malas. Dunia digital sudah memanjakan mereka. Untuk itu ke depan harus ada pembatasan. Anak SD tidak boleh lagi menggunakan HP, tidak boleh. SMP itu seperempatnya tidak boleh, kelas 3 boleh, kelas 1, kelas 2 harusnya tidak boleh. Kenapa? Mereka akan fokus lagi ke dunia manual. Dunia digital itu jadi SMA. Di Jepang dulu, di Indonesia anak TK sudah digital, bahaya. Kenapa? Otak kiri, otak kanannya harus berjalan dengan baik. Dan ini pola hidup kita yang berubah. Semoga kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran dan kepemimpinan saya di Jawa Barat, Kakak bisa berubah kultur warga Jawa Barat yang masalah nagerek jeli menjadi orang yang berlari dalam setiap waktu. Dan semoga Kadin nanti selesai seluruh cinta kasihnya sampai ke pelaminan. Nah, semoga Kadin tidak berujung di pengadilan agama seperti saya, tapi berujung di pelaminan. Karena rujuk itu lebih indah daripada berpisah. Walaupun perpisahan bagi saya berkah karena saya bisa jadi gubernur. Ya tergantung orang yang mentafakurinya kan? Karena setiap kesulitan itu bagi saya adalah kemudahan. Setiap penderitaan itu bagi saya adalah keberhasilan. Berbahagialah bagi orang yang hidupnya banyak ditekan karena dia punya kesempatan untuk terbang tinggi. Karena itu
Jadi kalau tidak kuat menderita, sudahlah seperti ini saja. Dapat proyek PK 200-an sudah aman. Ya Allah, maafin bila kuamil torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam